Halo Hunters, nah kerasa ada yang beda nggak nih? Betul banget, kali ini Henry gak sendirian, sudah ditemenin sama Raffi. Nah buat teman-teman Hunters yang udah mantengin Instagram atau mungkin TikTok, pasti gak asing lagi nih sama mukanya Raffi. Nah kali ini kita bakalan ngobrol berdua nih, biar lebih asik lagi, biar lebih seru. Henry gak sendirian, nah kita berdua kali ini bakal ngebahas seputar jalur masuk perguruan tinggi negeri buat kalian yang ingin menjadi mahasiswa. Nah, betul nggak Raffi? Benar banget Henry. Jadi udah pada tahu ya aku siapa, dan kita juga bakal ngebahas tentang jalur masuk benar, dan ternyata ada 3 jalur masuk ya Henry ya. Nah, betul banget Raffi. Jadi ada 3 nih jalurnya. Yang pertama nih, buat info awal nih ya, ada yang namanya SNMPTN, kemudian ada SBMPTN atau yang sekarang juga bisa disebut dengan UTBK, dan yang terakhir adalah jalur mandiri yang biasanya diadain setiap kampus masing-masing gitu ya. Betul sekali. Dan juga mungkin buat Hunters ini ya, mungkin pada bertanya tentang LTMPT ya Henry ya. Nah jadi ini ada sedikit info bahwa LTMPT itu resmi diluncurkan oleh Menristek Republik Indonesia di tahun 2019 kemarin. Berarti setahunan lah ya, kurang lebih setahun gitu. Jadi mungkin pengen tahu apa tuh LTMPT, mungkin bisa dijelasin sama Henry nih, gimana Hen? Oke, jadi LTMPT ini singkatan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah ini semacam wadah atau lembaga yang menyelenggarakan tes masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi untuk teman-teman Hunters yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau SMA dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, harus yang namanya mendaftarkan akun di LTMPT ini. Nah, untuk portalnya sendiri ada di portal.ltmpt.ac.id. Betul sekali. Jadi kalau udah ngedaftar LTMPT, Henry ya, itu nanti bisa daftar SNMPTN, UTBK, SBMPTN, sampai ke ujian mandiri nanti. Jadi mungkin jadwalnya juga masih dipertanyakan mungkin ya Hunters ya, pengen tahu kapan SNMPTN, terus juga SBM, dan sampai ke ujian mandirinya. Mungkin boleh dikasih tahu sama Henry nih. Nah mungkin sebelum masuk ke Henry jelasin tanggal-tanggal detailnya nih, mungkin perlu dijelaskan nih SNMPTN itu apa sih? Nah untuk teman-teman yang saat ini mungkin sudah mau mendaftar, mungkin udah tahu nih SNMPTN itu apa. Tetapi mungkin yang belum tahu, SNMPTN ini kurang lebih singkatannya adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN. Nah untuk seleksinya ini akan menggunakan nilai raport teman-teman Hunters dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi nggak ada yang namanya tes-tesan. Nah untuk detail jadwalnya bisa disaksikan berikut ini. Nah itu dia tadi detail jadwal pelaksanaan SNMPTN di tahun ini. Nah buat detail pembahasan mengenai SNMPTN ini akan kita buat di video terpisah aja ya, kira-kira nanti. Nah selanjutnya nih, kita akan ngebahas yang seleksi tahap selanjutnya, yaitu UTBK SBMPTN. Nah, seperti apa sih UTBK? Kita kasih gambaran besarnya dulu nih Kak. Oke, aku kasih tahu sedikit tentang UTBK SBMPTN. Kalau singkatannya itu dari Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jadi ini istilahnya kayak Hunters harus lebih siap tempur ya Henry ya. Karena ini ujiannya seluruh Indonesia mengikuti. Kalau mungkin SNMPTN tadi kan hanya dari nilai raport gitu ya. Tapi kalau dari SBMPTN ini harus benar-benar dipersiapkan sematang mungkin, harus belajar. Jadi jangan disepelein Hunters ya. Oke, untuk jadwalnya sendiri bisa dilihat di sini Hunters. Oke, nah itu dia tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan kayak jadwal SNMPTN sama SBMPTN. Nah ngomongin SNMPTN sama SBMPTN, pasti nih banyak Hunters yang penasaran dengan jurusan-jurusan ya. Terutama nih pasti banyak bertanya mungkin ya, jurusan yang mungkin banyak diminati itu apa aja sih Kak? Jurusan yang gak banyak diminati itu apa aja sih Kak? Atau jurusan-jurusan yang mungkin menarik atau mungkin yang rekomendasi jurusannya itu apa saja Kak? Nah mungkin di sini Henry sama Raffi mungkin akan bahas beberapa jurusan-jurusan yang mungkin banyak diminati atau yang kurang diminati. Yang pertama nih, jurusan-jurusan yang banyak diminati di tahun-tahun kemarin Kak. Tahun kemarin. Nah yang dijelasin di satu-satu. Nah untuk jurusan-jurusan atau program studi yang banyak diminati oleh siswa-siswa di tahun-tahun kemarin, yang pertama ada Teknik Informatika Unpad, yang kedua ada Kedokteran Gigi Undip, ketiga ada Kedokteran UGM,
Kemudian yang keempat nih ada kedokteran UI atau pendidikan dokter UI. Kemudian yang kelima ada ilmu komputer Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang keenam ini ada teknik biomedis UGM. Nah yang ketujuh ada teknologi informasi UGM. Kemudian yang kedelapan ada arsitektur UI. Yang selanjutnya ada farmasi UI dan yang terakhir ada arsitektur UGM. Nah, kalau itu kan tadi dari Saintek ya, Hunters ya. Nah, kalau ini dari kelompok Soshum atau lebih ke IPS mungkin ya. Nah, ini yang pertama, ini ada ilmu komunikasi dari UI, kemudian ada ilmu hubungan internasional dari UI, terus juga ada ilmu komunikasi dari Unpad, manajemen Unpad, lalu ada ilmu komunikasi UNY, terus ada lagi ilmu komunikasi dari UGM, lalu ada bahasa dan kebudayaan Korea dari UI, terus juga ada lagi psikologi dari UNY, terus ada ilmu hubungan internasional dari UGM, dan yang terakhir ada manajemen dari UGM. Wah, itu pasti udah pada tahu ya, mungkin banyak dari universitas yang terkenal ya Henry ya. Ya betul banget. Tadi kan banyak banget kayaknya jurusan-jurusan yang banyak diminati tuh. Banyak Nah, diminati. buat teman-teman Hunters, apakah masuk salah satunya yang sedang diminati berarti harus berjuang ekstra nih kalau jurusan yang Hunters pilih itu masuk ke 10 besar tadi, harus berjuang ekstra karena SBMPTN ini tesnya benar-benar yang apa ya? Ketat banget, Betul. harus berjuang banget. Nah, kalau tadi kan Hunter sudah tahu nih ya, mana jurusan yang banyak peminatnya Henry ya, ada dari UGM, Unpad segala macam. Nah, mungkin ini ada yang beda sedikit karena ini kita mau ngasih tahu tentang yang justru sepi peminat. Oke. Tapi malah justru prospek kerjanya ini juga terbuka. Jadi nggak cuma yang tadi-tadi aja yang kita sebutin ya Henry ya. Nah, apa aja sih Kak? Pengen tahu banget nih. Pengen tahu? Iya. Oke, kita kasih tahu ya. Nah, yang pertama ini ada ilmu perpustakaan, terus juga ada kehutanan, ada ilmu arkeologi, ada sastra Jawa, terus ada ilmu filsafat, astronomi, seni peran, terus juga ada teknik perkapalan, manajemen transportasi, dan ada pendidikan luar biasa. Nah itu dia tadi banyak juga Kak yang nggak diminati tapi prospeknya tuh bagus. Nah Hunters kalau memang tertarik tinggal cari aja nih kampus-kampus mana aja yang menyediakan program studi yang disebutkan oleh Raffi tadi. Nah, mungkin dari Hunters udah tahu kan tadi jurusan-jurusannya seperti apa, dan juga ini ada sedikit tips dari Raffi dan juga Henry. Ini gimana cara memilih jurusan yang mungkin sesuai sama yang teman-teman pengenin. Kadang juga ada yang bingung Kak, aduh aku bingung banget nih mau milih jurusan apa, yang sesuai itu kayak gimana, itu banyak banget kayaknya. Banyak banget kan, apalagi kadang ada yang nggak sesuai sama orang tua juga, bertolak belakang juga ya. Ini kita bakal ngasih tipsnya. Jadi yang pertama tipsnya bisa disampaikan sama Henry nih. Oke nih, yang pertama punya tips yang pertama ya Kak Raffi ya. Langsung aja. Yang pertama nih teman-teman bisa menggali atau mencermati dulu nih minat dan bakatnya di bidang apa saat ini. Nah, mengenali minat dan bakat ini cukup penting karena mungkin bisa apa yang mempermudah juga ke depannya, atau mungkin juga ingin menggali lebih dalam sehingga nantinya setelah masuk ke perguruan tinggi itu ilmunya juga bisa bermanfaat dan lebih high lagi. Betul sekali. Nah, selain itu mungkin bisa dicontohkan. Nah, misalnya nih teman-teman hunter saat ini memiliki minat dan bakat di seni nih misal, teman-teman bisa mungkin memilih fakultas FSRD atau Fakultas Seni Rupa dan Desain, mungkin jurusannya mungkin bisa DKV atau mungkin juga desain interior dan sebagainya. Nah, selanjutnya tips kedua dari Kak Raffi apa kira-kira? Oke, tips yang kedua, ini kamu bisa cari tahu dulu jurusan mana yang kamu minatin. Kayak misalnya tadi di kafe ya, Andri ya. Kamu cari tahu dulu ke kakak kelas kamu atau mungkin kamu riset di Google tentang jurusan si DKV itu. Seperti apa prospek kerjanya, terus juga kuliahnya tuh belajar apa aja. Nanti pokoknya kamu cari tahu dulu biar kamu tuh lebih yakin dan lebih tahu tentang si jurusan tersebut. Nah, oke, jadi nggak melulu harus. Misalnya banyak juga nih kayaknya teman-teman hunters yang aduh passionku tuh nggak ada gitu Kak, gitu. Makanya bisa pakai tips yang kedua ini ya. Betul sekali. Jadi bisa digabungkan ya tips satu dan tips kedua. Tips terakhir mungkin ya, tips terakhir buat hunters nih, teman-teman hunters nih jangan sungkan buat nanya atau bukan nanya ke teman-teman terdekat atau orang-orang terdekat, bisa ke kakak tingkatnya, mungkin kakak kelasnya yang sudah masuk ke PTN sebelumnya. Betul. Atau mungkin bertanya-tanya ke orang tua kalau mungkin orang tuanya juga tahu lebih tentang PTN gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya terus ya. Kita udah ngasih beberapa tips
Dan semoga tips dari Raffi juga Henry ini bisa membantu hunters yang masih kebingungan dalam mencari dan juga memilih jurusan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, semoga jurusan teman-teman bisa membawa ke teman-teman ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Betul sekali. Oke Hunter, tadi kita udah ngasih tahu tentang jurusan yang sepi peminat ya Henry ya, terus juga yang banyak peminatnya, sampai ke tips gimana cara memilih jurusan yang sesuai sama Hunters pengen nih. Nah sekarang ini ada beberapa PTN favorit, ini versi dari kita. Widih, versi dari kita. Nah yang pertama ini ada Universitas Gadjah Mada, ini peminatnya sampai 62.000 lebih. Terus juga ada Universitas Brawijaya, ini peminatnya 61.000 lebih. Terus juga ada Universitas Pajajaran, ini ada 56.000 peminat. Terus juga Universitas Indonesia di urutan keempat ada 54.000 peminat. Terus juga ada Universitas 11 Maret dengan 51.000 peminat. Terus ada Universitas Diponegoro di urutan ke-6 dengan peminatnya itu lebih dari 51.000. Terus di urutan ke-7 itu ada Universitas Pendidikan Indonesia dengan peminat 45.000 lebih. Terus di urutan ke-8-nya ini ada Universitas Negeri Yogyakarta dengan 42.000 lebih peminat. Di urutan ke-9 ada Universitas Sumatera Utara dengan 41.000 lebih peminat. Dan yang terakhir di urutan ke-10 ini ada Universitas Negeri Jakarta dengan peminatnya itu 39.000 lebih. Oke, itu dia tadi kan PTN-PTN yang banyak diminati di tahun-tahun kemarin. Nah, banyak juga nih Kak Raffi, hunters yang mungkin atau calon-calon mahasiswa nih yang pengen tahu jurusan-jurusan yang punya prospek kerja atau prospek masa depan yang bagus, dan jurusan-jurusan itu banyak peminatnya gitu ya. Yang pertama nih ada manajemen, yang kedua adalah farmasi, yang ketiga kedokteran, yang keempat hukum, selanjutnya ada akuntansi. Nah yang keenamnya ada teknik informatika, yang ketujuh ada ilmu komunikasi, yang ke-8 ada psikologi, yang ke-9 ada teknik sipil, dan yang terakhir ada teknik industri. Nah itu dia tadi Kak Raffi beberapa jurusan, ya ada 10 kurang lebih jurusan yang punya prospek kerja yang lumayan bagus dan banyak peminatnya, karena mungkin prospeknya bagus jadi banyak banget peminatnya. Itu bisa menjadi pertimbangan nih buat hunters, referensi juga ya Kak betul. Henry ya. Nah jadi buat hunters ini yang pengen masuk ke jurusan yang tadi udah disebutin sama Kak Henry, ini berarti harus punya effort lebih ya Kak Henry ya, harus belajar, terus juga harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Nah next ini kita bakal ngebahas tentang ujian mandiri. Wah seru banget nih. Ujian mandiri. Nah tapi ujian mandiri dari tiap universitas itu punya ketentuan dan juga jadwal yang berbeda-beda ya Kak Henry ya. Nah kalau untuk lebih lengkapnya ini nanti ada videonya. Tapi kita bakal ngebahas sedikit tentang ujian mandiri dari tiap universitas. Oke, jadi untuk seleksi mandiri ini mungkin kita bahas garis besarnya aja ya. Jadi boleh, Kak. seleksi mandiri ini nanti akan dilaksanakan setelah seleksi SBMPTN atau UTBK itu selesai dilaksanakan. Dan untuk kuota seleksi mandiri buat maba-maba ini, kuota yang disediakan itu kurang lebih 30% dari total kursi yang disediakan. Jadi gitu Hunter, kita udah ngejelasin tentang semua jalur masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Kalau ada yang SNMPTN keterima, tuh bersyukur. Kalau misalkan belum masih ada SBMPTN, jangan khawatir. Betul. Dan yang terakhir ada ujian mandiri ya Henry ya. Nah kalau teman-teman hunters nih yang pingin tahu detail lebih lanjutnya, kita mungkin bisa bikin video lain yang lebih detail satu-satu nih mengenai SNMPTN, mengenai SBMPTN sendiri, atau mengenai ujian mandiri seperti mungkin SIMAK UID, kemudian ada UGM dan lain sebagainya. Kita bakal bahas lebih detail di video lain biar lebih nggak panjang juga. Nah untuk kali ini kita cukupkan di sini ya. Semoga video ini membantu nih. Betul sekali. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe YouTube channel Event Hunter Indonesia. Dan ada tips lain dari Kak Raffi mungkin? Tipsnya jangan lupa berdoa. Ya itu penting ya. Penting banget. Nah semoga teman-teman yang sudah mendaftar SNMPTN nih bisa lolos dan diterima. Yang belum jangan khawatir, masih ada banyak tes lainnya. Betul sekali. Jadi terima kasih Hunters dan See you. see you.